Jadi kemarin itu kita udah buat pengaturannya dari SolidWorks drawing. Nah, kemarin ini kita buat dari awal tuh. Terus kemarin juga pas di akhir pembahasan kita meng-save atau menyimpan pengaturannya itu dalam bentuk file. Sekarang kita coba untuk mengimport pengaturannya itu. Jadi kita tidak perlu membuat pengaturannya lagi, tapi tinggal mengimport aja. Kita masuk ke drawing. Nah, saat kita membuat atau kita membuka lembar drawing ini, ada pilihannya pertama kali. Kemarin kita kemarin memilih yang ISO ya. Nah, ternyata kalau misalnya kita meng-save format yang kemarin yang kita rubah format drawingnya, mulai dari garis tepinya, terus kepala gambarnya, kita bisa mengimportnya lagi, itu di browse. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan yang kemarin itu. Kemarin itu emang nggak dibagiin, soalnya tujuannya itu biar teman-teman bisa ngelakuinnya sendiri. Jadi gimana ya, biar teman-teman tuh nyoba lah intinya lah. Nanti kalau misalnya di akhir pelatihan, misalnya pelatihan udah selesai, ini bakal sheet formatnya itu bakalan dibagiin ke teman-teman semua. Jadi format dari apa namanya itu sheet format yang bisa kita import itu formatnya ini SLDDRT. Nah ini ada dua, sebenarnya sama aja sih. Kemarin cuma nyimpannya 2 kali. Aku pilih yang ini, kemudian di open. Nah di sini di previewnya itu sebenarnya udah nampak. Kalau misalnya kita tuh membuat garis tepinya dan kepala gambar itu sesuai dengan yang di preview ini. Kemudian langsung di OK aja. Nah, setelah di OK nih, berarti kita udah mengimport mulai dari kepala gambarnya, terus garis tepinya, yang kalau kita mengedit manual itu ada di edit sheet format ini, di sheet format, kemudian di edit sheet format. Setelah itu kita silang dulu aja untuk model view-nya. Jadi ini bisa langsung kita mengimport gambar 3 dimensinya, tapi pertama-tama kita biar manual, maksudnya bukan manual, maksudnya itu biar dari awal gitu kita masukin gambarnya nggak langsung. Jadi untuk memasukkan gambarnya itu kita menuju ke view layout ini. Untuk pandangannya yang halaman pertama kita tuh mau membuat pandangan exploded. Jadi untuk memasukkan pandangan exploded-nya kita menggunakan ini. Kan kemarin itu udah dijelasin juga kalau misalnya cara memasukkan gambar 3 dimensi ke 2 dimensi itu ada 3 cara. Yang pertama dengan ini, dengan perintah standar 3 view ini, kemudian ada model view, kemudian ada juga yang di kanan ini. Ada yang design library ini. Nah, untuk exploded view, aku saranin kita makainya dari sini nih. Jadi dari design library, kemudian kepilihannya ini, view palette ini. Kemudian ke bagian yang ada ini, ada pilihannya bisa diturunin ini. Kan ini belum ada kan? Soalnya kita belum membuka filenya, tapi kita bisa mencarinya dari sini. Yang titik 3 ini kita klik, kemudian kita pilih file dari assembly-nya yang udah kita buat, atau teman-teman yang udah download itu pas itu. Jadi di assembly, file assembly ini, kemudian di open. Nah ini ada di sini tuh di toolbar kanan ini ada pilihannya. Ada pandangan depan, kemudian kanan, atas, belakang, dan lain sebagainya. Tapi kita memilih untuk halaman 1 itu pandangan dari exploded-nya. Kita pilih yang ini, diklik, kemudian di drag. Diklik, kemudian di drag. Nah, setelah kita memasukkan ini, banyak settingannya. Settingannya ini kita bisa atur di toolbar kiri ini. Ini mulai dari penampilannya, misalnya ini ya, kita pilih yang paling kanan. Kemudian selanjutnya ini
dan bisa dicoba-coba teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk pandangan exploded-nya, kita tidak perlu menampilkan bagian yang tidak tampak atau bagian yang belakangnya yang seharusnya ada tapi tidak tampak, itu tidak perlu. Jadi untuk pandangan dari exploded-nya itu kita memakai yang ini, yang paling tengah ini. Kemudian untuk kualitasnya kita pilih high quality. Soalnya biar apa, kualitas garisnya itu nanti kalau misalnya diekspor itu hasilnya maksimal. Jadi pilihnya yang high quality ya. Kemudian, nah ini. Tadi ada yang sempat tanya juga, untuk mengatur skalanya itu kita bisa atur di sini nih. Kan ini menggunakan skala dari kertasnya, tapi kita bisa kalau misalnya ternyata ini kurang besar atau ini ternyata kebesaran, kita bisa ngambilnya di custom scale. Kemudian custom scale ini ada banyak pilihannya nih. 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 dan lain sebagainya. Selain itu, semisal kita pingin tapi nggak, misalnya pakai koma nih, 1:1,5 atau 1,5:1. Nah, itu kan nggak ada pilihannya tuh. Kita bisa menulisnya di user define nih. Misalnya kita buat 1:1,5. Jadi kita nulis di sini. Kita pilihnya user define. Kemudian di OK. Nah, jadi ada perbedaannya kan. Saat kita mau mengeditnya lagi, kita tinggal klik salah satu objeknya aja. Kemudian akan ada pilihannya lagi nih di sini. Gimana sampai sini? Ada yang belum jelas atau ada yang kesusahan? Kalau nggak ada, kita next aja ya. Kita buat. Permisi Mas, ini ya. Saya mau tanya Mas. Ya gimana? Kan dia tuh nggak bisa dieksploit Mas, punya saya Mas. Jadi pas saya klik di namanya bidang yang atas, dia tuh nggak melepas gitu Mas. Saya tarik ke arah Y itu malah ikut semua gitu Mas. Itu kenapa ya Mas ya? Sebentar. Udah dikirim ke WA belum? Oh, sebentar Mas, saya screenshot dulu Mas. Ya mungkin yang ada error bisa dikirim di WA ya, nanti dibantuin sama Albert atau Mas Ali nanti bisa. Terus kalau misalnya yang udah berhasil, ini kita bisa settingan lainnya, penjelasannya di sini. Ini ada. Mas, sudah saya kirim Mas yang. Udah dikirim. Belum bisa diekspor Mas. Ya Mas, sudah Mas. Oh, ini pas settingan exploded yang kemarin itu ya? Nah, iya Mas. Gini aja. Ini kan sebenarnya kan materi kemarin tuh. Tapi nggak masalah nanti dijelasin. Nah, ini kita bahasnya kan udah pengexplodedannya itu. Kamu langsung ke ini aja, langsung ke bagian view palette aja. Di bagian sini udah pasti ada kok, santai aja. Coba. Oh ya, terima kasih Mas. Soalnya sebelumnya kemarin tuh sebelum diedit, yang saya kirim tuh udah ada apa namanya itu, udah ada exploded-nya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa nambahin kayak pandangan exploded yang lainnya juga. Tapi exploded yang pertama kali itu udah saya tambahin sih. Jadi coba aja dicek dulu ada pandangan isometriknya. Nanti kalau nggak ada kita review ulang di akhir ini ya. Oke Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Nah, jadi lanjut ya. Setelah kita ada settingannya yang banyak itu, ada yang berwarna, ada yang cuma garis doang, ada yang pakai garis putus-putus. Kita pakainya kalau misalnya exploded, itu pakainya yang garis saja, nggak usah garis putus-putus. Kemudian ada skalanya, kita bisa atur di sini. Kita jadiin 1:2 aja. Kemudian, nah dimension type-nya ini sebentar. Ini tuh ada yang projected sama yang true ya. Nah, kita pakainya yang true. Soalnya kalau misalnya yang proyeksi ini, dimensi type-nya yang proyeksi, nanti ukurannya agak berbeda dari itu,
ada perbedaan sama ukuran aslinya. Jadi dia menggunakan ukuran dari proyeksinya itu. Bentar, coba aku jelasin. Aku ada PPT-nya masalah. Nah, jadi gini. Untuk penjelasannya perbedaan dari perbedaannya dari apa namanya itu yang pilihan proyeksi sama yang true ya. Yang tadi ini kan ada dimension type-nya. Perbedaannya tuh antara projected sama true itu tuh ini. Semisal kita pilih yang proyeksi berarti misalnya ada gambar 2 dimensi kayak gini nih. Saat ini diukur, ini ukurannya 75,09. Sedangkan ukuran sebenarnya itu 80. Soalnya itu tuh kenapa ada perbedaan? Soalnya ini tuh diukurnya saat diproyeksikan. Jadi ukuran yang sebenarnya sama ukuran proyeksi itu pasti berbeda. Gitu sih. Jadi kalau cari amannya itu kita selalu menggunakan yang true aja. Yang true ini. Kemudian untuk cosmetic grid display-nya kita pilih yang high juga. Gitu ya. Jadi udah sedikit gambaran lah untuk mengenai dimension type-nya antara yang proyeksi ini sama yang sebenarnya ini yang true. Itu di sini nih. Kalau misalnya ukuran yang sebenarnya itu tuh ada perbedaan, ada kalanya berbeda gitu. Jadi kita selalu menggunakan yang true aja. Jadi itu untuk yang halaman satunya. Bentar, ini aku silang dulu aja biar gampang. Kemudian ini kita membuat ini namanya balon ya, kayak penomorannya itu loh. Nah, untuk penomoran balon ini kita menuju ke annotation, kemudian balon ini yang untuk manual, semisal kita ini mau menamakan manual, terus ini 2, dan lain seterusnya, kita bisa manual. Tapi kita juga bisa secara otomatis, ini otomatis kedetek loh. Mungkin kemarin ini udah dibahas ya kemarin ya, tapi nggak apa diulang aja nih. Ini diklik, kemudian nanti udah otomatis. Untuk penempatannya kita bisa pindah secara digeser-geser aja. Nah, selanjutnya kita mau membuat ini mengenai bill of material. Ini juga kemarin udah dibahas. Kita menggunakan table, kemudian pilih bill of materials ini. Kemudian bill of materials-nya setelah muncul apa namanya tuh kayak di perintah mana yang mau dipilih bill of materialnya, kita klik bagian tengah ini. Kemudian kita pilih template-nya pakai yang standar saja. Ini di oke. Kemudian kita meletakkan di sini. Nah, kita bisa, oh ini kita salah template ya. Ini kita hapus lagi aja, kita buat lagi bill of materials-nya. Kita pakai yang ini, BOM material ini. Kemudian kita klik OK dan kita letakkan di sini. Nah, secara otomatis dia itu udah terdapat bill of materials, tapi ini kan bill of materials kalau kita kembali ke aturan gambar teknik, ini harusnya itu menggunakan garis ini, garis 0,5. Sedangkan ini kan belum 0,5 tuh. Kita settingnya itu diklik bill of materials-nya, kemudian kita menuju ke sini. Ke bordernya kita buat 0,5. Ini juga diganti 0,5. Ini oke. Nah, jadi udah ya untuk halaman 1 ya. Udah sesuai kan? Ini tinggal kita kasih keterangan namanya aja. Misalnya ini tadi skalanya 1:2. Ini kan 1:2 kan. Nah, terus kita kalau misalnya untuk mengganti, ini kan settingan generalnya. Oh, ini skalanya udah 1,2. Tapi semisal ini generalnya belum 1,2, kita cara menggantinya ini kan nggak bisa diklik. Kalau misalnya masih ke menu
pengaturan objek, kita nggak bisa mengganti ini sheet formatnya ini. Cara untuk menggantinya, diklik 2 kali pun nggak bakal bisa. Untuk menggantinya kita menuju ke sheet format, kemudian edit sheet format. Nah, baru kita klik sini, baru bisa. Setelah selesai, jangan lupa, oh ya, setelah selesai, itu tuh di exit juga. Jadi exitnya tuh klik lagi. Nah, jadi perbedaannya gini, kalau kita mengedit sheet format, bagian objeknya ini bakal ke hidden sementara. Nah, setelah kita keluar dari pengaturan sheet format, bakalan muncul lagi. Gitu ya. Lanjut sekarang ke halaman 2. Ini halaman 2-nya. Kita untuk new page, itu tuh dengan ini, yang paling bawah ini, tambahin add sheet ini. Sheet 2. Nah, setelah kita buat sheet 2 ini, otomatis sheet formatnya itu ke copy. Kemudian kita mengimport file ini, file dari template ini. Caranya sama. Tadi kan kita menggunakan yang ini, menggunakan yang view palette. Kemudian kita bisa menggunakan di ini kan, di browse kan, yang template. Sorry. Yang ini template-nya ini kan. Nah, jadi di sini ada pilihannya nih, kita mau pandangan mana. Tapi selain dari sini, kita juga misalnya nih di pandangan itu, ini kan menggunakan pandangan ini depan, ini atas, ini samping kanan, sesuai dengan aturan gambar teknik proyeksi Amerika. Ini kita bisa misalnya nih dari depan dulu ya. Pandangan depan. Kemudian untuk menambahkan pandangan, setelah di drag itu langsung ditarik aja ke atas, itu menambahkan pandangan tuh. Terus kita geser ke bawah kanan, itu udah pandangan samping. Kemudian di OK. Itu langkah pertama. Tapi selain itu, kita juga bisa menggunakan ini, standar tree view nih loh. Standar tree view ini berarti kita langsung otomatis nih. Diklik aja, kemudian di browse, mana yang kita mau kasih pandangan, misalnya tadi template ya. Kemudian di open. Ini di yes aja. Nah, dia otomatis dia memberikan pandangan. Jadi bedanya kalau ini satu-satu, kalau yang tadi yang di sini tuh satu-satu, kalau di standar tree view ini dia otomatis. Setelah itu, ini juga masih bisa digeser nih. Cara gesernya tinggal diklik, kemudian di drag aja. Caranya. Selain itu tadi kan kita menggunakan pandangan Amerika kan. Semisal nih, ternyata klien kita itu tuh butuhnya pandangan Eropa. Nah, kalau kita menggunakan standar tree view ini, dia otomatis menggunakan pandangan Amerika. Soalnya settingan dari awal kita udah standar Amerika. Untuk menggantinya kita bisa bisa di bagian sheet format ini diklik, klik kanan, kemudian ke properties. Nah, untuk tipe proyeksinya ini, kalau misalnya Amerika, itu kan pandangan ketiga tuh. Masih ingat kan pertemuan sebelumnya? Amerika itu pandangan ketiga. Sedangkan, atau ya? Iya, pandangan ketiga. Karena kalau misalnya Eropa, itu pertama. Jadi diganti itunya, tipe proyeksinya itu. Oh ya, namanya kuadran ya. Kalau misalnya Eropa itu kuadran 1, sedangkan kalau Amerika itu kuadran 3. Kalau kita mau menggunakan Eropa ya tinggal diganti ini, kemudian di apply ini. Tapi kita menggunakan pandangan 3 aja, soalnya yang general di Indonesia itu biasanya Amerika yang digunakan biasanya loh. Langsung aja kita menggunakan standar tree view ini, kemudian browse, kemudian dengan template. Terus kita rapiin aja. Sorry. Oh ya, mau nambahin juga. Jadi kayak kemarin itu kalau misalnya tadi sorry aku lupa ngomongin di awal, kalau misalnya kita mengimport settingan dari sheet kalau kita mengimport settingan dari dokumennya itu, kita ke option ini,
kemudian ke dokumen properties. Tadi sorry, awal-awal aku lupa apa namanya itu, lupa mengimport settingannya. Jadi yang ini juga bagian yang ini belum diimport ya, jadi ya. Untuk mengimport settingannya itu ke bagian option, kemudian ke bagian dokumen properties. Kemudian kita import dari settingan yang sebelumnya pernah kita buat. Sorry. Sebentar. Gimana sampai sini, ada yang dipertanyain belum? Sorry, aku lupa naruh filenya. Mungkin kalau masih ada yang kehambat atau ada kendala bisa disampaikan dulu sambil aku nyari filenya ini. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Maaf Mas, saya mau nanya. Iya. Tadi Masnya kok kayaknya buat yang template dulu ya, padahal saya di PDF yang assembly dulu. Setelah projected, setelah di-explode. Oke. Iya. Ada salah juga saya tadi. Sorry. Jadi pandangan ini ya, halaman 2 itu masih assembly ya? Di PDF masih assembly, Mas. Oke. Oke, makasih udah diingetin. Jadi ini kita hapus dulu aja sheet 2-nya. Kita ulangin dengan assembly ya. Oh ya, tadi udah ketemu juga. Jadi untuk pertama kali setelah kita masukin apa namanya itu template dari sheet format, kita juga harus memasukkan template dari ini settingan yang pernah kita buat di pertemuan sebelumnya. Itu caranya kita ke bagian setting ini, kemudian ke dokumen properties, dan kita pilih load from external file. Terus kita cari filenya yang pernah kita buat, itu aku taruh di sini, dan di open. Nah, setelah kita kita import filenya, itu ternyata yang diimport itu hanya dari ini, annotation sampai virtual sharp ini. Sedangkan untuk yang lainnya itu tidak ikut ke import. Jadinya kita harus menyeting manual lagi bagian line formatnya. Ini aja, terutama yang bagian line font ini. Bagian line font kita ubah dari visible edge-nya kita rubah dari 0,25 menjadi 0,5 sesuai dengan aturan kemarin. Kemudian hidden-nya kita buat 0,25. Sketch-nya kita buat 0,25. Dan ini udah nggak begitu ini sih, nggak butuh kepake kita. Kita biasanya pakai cuma visible sama ini hidden edge-nya aja. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi untuk apa namanya itu? Untuk settingan ini udah otomatis berubah ya, jadi 0,5. Tadi aku juga kelupaan dari awal. Kenapa harusnya yang benar itu setelah kita memasukkan template dari sheet format, kita juga harus memasukkan settingannya itu. Terus tadi aku juga lupa, harusnya setelah apa namanya kita membuat dari pandangan exploded itu ke pandangan ini ya, masih ke assembly-nya ini ya. Yaudah, makasih udah diingetin. Kita edit lagi dari awal. Ini kita buat ke sheet 2 aja. Kita menggunakan standar 3 view ini langsung aja ya. Browse, kemudian kita pilih yang assembly. Udah. Selanjutnya
kita ini apa? Di apa namanya itu di yang PDF itu langsung ada ukurannya ya. Kita langsung kasih ukuran aja. Nah, untuk pemberian ukuran itu menggunakan annotation, kemudian smart dimension. Nah, jadi untuk pemberian ukuran itu ke bagian annotation, di command bar annotation, kemudian ke smart dimension, dan dipilih garisnya. Semisal, kalau misalnya di PDF-nya itu bagian ini 82, kita kasih nih. Dari ujung sini, diklik, dan sampai ujung sini diklik. Nah, otomatis kita pilihannya ini. Kita bisa geser-geser sesuai dengan pandangan yang tepat. Kemudian kita buat yang atasnya itu 136 pandangannya atau dimensinya. Jadi kita klik bagian yang sini, kemudian dan bagian yang samping juga, otomatis kita bisa ngasih pandangan yang atasnya ini. Maksudnya dimensi yang atasnya ini. Selanjutnya ini tingginya 120 ya. Nah, ini kenapa nggak lengkap? Soalnya ini hanya pandangan umum aja. Pandangan umum dari assembly. Untuk lebih lengkapnya nanti kita masuk ke bagian pas memberi dimensi dari part. Ini kan masih assembly kan. Jadi assembly digunain untuk kita kira-kira tuh kalau misalnya komponen ini digabung, tingginya seberapa sih, lebarnya seberapa sih, nggak sampai mendetail. Tapi kalau misalnya kita udah memasukkan ke dimensi yang part, kita harus mendetail, semua ukurannya harus ada. Terus bagian yang ini, pandangan, ini kan pandangan atas, ini pandangan depan. Nah, pandangan depannya cuma tinggi ya, gitu makanya. Jadi smart dimension, kemudian bagian yang paling atas ini, dan paling bawah kita klik. Sorry. Diulang dari bawah ini, sampai atas. Nah, otomatis muncul. Kemudian diklik. Kemudian ini, kita dari, apa namanya, dari pandangan, tengah ini sampai bawah. Kita pilih smart dimension, kemudian dari tengah ini sampai paling bawah. Nah, dia kan milihnya kan dari senternya ini, senternya lingkaran. Padahal kita inginnya itu dari ujung sini sampai ke ujung yang bawah paling bawah ini. Untuk menggantinya, kita diklik garisnya, kemudian kita pilih ke bagian settingan leaders-nya ini. Bentar. Nah, ke bagian ini, ke bagian settingan, kemudian ke bagian leaders, kemudian paling bawah ada pilihannya kondisinya nih. Ini kan kalau defaultnya pasti dia milihnya ke center. Nah, kita pilih yang maksimum. Oh ya, ini ukurannya 98, sedangkan yang di PDF itu 100 ya. 100 kalau diperjelas itu ternyata nggak bener-bener dari garis ini. Yang di PDF itu ada kesalahan dikit lah. Dia tuh nggak bener-bener di garis, tapi agak ke atas gitu. Jadi yang benar itu ukuran aslinya itu 98, dari bener-bener garis ke paling bawah. Kemudian kita juga memberi dimensi dari tengah ini, kemudian paling ke atas. Kita caranya itu ke bagian ini, smart dimension lagi. Mas. Ya. Cara ngapus dimensi yang udah salah gitu gimana Mas? Cara ngapusnya ya? Salah. Iya Mas. Ini, kita klik dimensinya, kemudian di keyboard kita pilih delete. Kita pencet delete. Oke Mas, makasih. Oke. Permisi Mas. Ya. Kalau yang di PDF itu bukannya itu 100 itu diameter lingkaran yang terluar ya Mas? Oh iya.
Itu diameter keluar lingkaran berarti ya? Oke, makasih. Sorry, aku juga udah agak lupa. Makasih ya. Berarti kita ngasih diameter lingkaran berarti. Oh iya benar. 100 berarti diameter lingkaran ya. Oke, berarti kita ini ngasihnya diameter lingkaran berarti. Ini dihapus dulu aja. Kita ganti pakai smart dimensionnya yang lingkaran. Nah. Terus yang di PDF itu dari tengah sampai atas ya. Smart dimension dari tengah. Oke, udah benar berarti ya. Gimana, ada kendala? Bener sih, ternyata ini 100 ternyata lingkaran, bukan dari garis ini ternyata. Gimana, ada yang kesusahan? Kalau nggak ada, kita next lagi ya berarti ya. Selanjutnya setelah kita memberi ini juga ada pandangan ini di PDF. Ini namanya, kalau di SolidWorks, itu namanya break view. Jadi kayak kita dikerok lah intinya lah, sampai pandangan ini kan. Nah, caranya kita ke bagian ini. Nah, sebenarnya itu tujuannya itu apa sih? Jadi tujuannya untuk break view ini, untuk menampilkan kira-kira sambungannya itu gimana sih, kan ini ketutupan tuh. Awalnya itu kan ketutupan. Sedangkan di sini tuh ada part lagi. Nah, kira-kira sambungannya gimana sih? Nah, kita menggunakan fitur break view itu. Caranya kita ke bagian ini, view layout, kemudian dengan broken out section ini. Kita klik, kemudian kita gambar. Nah, kita gambar, terus di OK. Nah, untuk kedalamannya kita bisa biar bisa ketahuan langsung, kita preview ini. Misalnya kita mau dalamin lagi. Nah, misalnya seperti ini. Oh, ini menyeluruh ya. Nah, selain itu, misalnya di OK ya. Ini sebenarnya udah selesai nih. Tapi biar rapi, biar kita buatnya sesuai keinginan kita juga bisa menggunakan sketch dulu. Jadi digambar lingkarannya, baru nanti kita menggunakan fitur broken out section itu. Jadi kita sketch dengan lingkaran, kita sesuaikan, kita mau taruh di mana biar simetris gitu, maksudnya biar rapi juga. Misalnya segini. Oke, ini layernya tak ganti garis kontinu tebalan. Ini diklik, kemudian kita pilih view layout kembali, kemudian pilih broken out section. Kemudian di OK. Nah, untuk kedalamannya, biar kita bisa tahu, itu di preview aja bisa. Misalnya mau dibuat berapa nih. Nah, untuk yang di PDF kan segini kan, sekitar segini, baru nanti ini dihilangin. Apa namanya itu, arsirannya. Kita buat kedalamannya itu 50. Kemudian di OK. Nah, ini kan ada bagian yang, jadi gini, di aturan gambar teknik, itu tuh untuk bagian poros, itu nggak boleh dipotong. Atau nggak boleh, ininya tuh harus tetap poros tuh nggak boleh ikut kepotong loh. Atau nggak boleh ikut ke broken out section itu nggak boleh. Untuk bagian poros dibiarin aja. Itu kita klik, kemudian jadi untuk menghilangkan arsirannya, biar dianggap dia tuh nggak kepotong, kita klik, kemudian kita ke bagian ini, settingannya ini. Terus untuk material cross hatch-nya ini, diklik lagi. Ini di uncheck list. Kemudian kita pilih none. Nah, baru kita OK. Kemudian ada bagian lagi yang nggak boleh dipotong, itu bagian
yang tidak perlu dipotong ini sebenarnya bukan yang nggak boleh dipotong, tapi ini tidak perlu kepotong ini. Di bagian ini. Caranya juga itu, caranya untuk menghilangin arsirannya, kita klik, kemudian kita material cross hatch-nya kita, kemudian kita pilih non juga. Nah, jadi seperti itu. Untuk apa ya? Untuk memberikan broken out section itu yang tujuannya itu untuk memberitahu sambungannya gimana sih kita menggunakan broken out section. Nah, semisal nih, ini ada warna yang berubah. Ini harusnya kan warnanya hitam. Tapi kita nggak tahu kenapa setelah kita kita potong, ini warnanya berubah. Intinya tadi itu ada terjadi perubahan. Untuk mengganti warnanya, kita bisa hapus, delete. Kemudian kita membuat smart dimension lagi. Nanti ini warnanya ternyata masih ini ya. Masih belum hitam, berarti kita gantinya di sini. Diklik, kemudian ke bagian pewarnaan ini, line colors-nya ini. Kita pilih default-nya, kita uncheck list. Kemudian kita pilih hitam. Sorry. Bentar. Sorry, aku juga kurang tahu kenapa ini ya berubah warna menjadi nggak hitam. Cuma setahu kalau misalnya dia warnanya nggak hitam, itu berarti ada perubahan. Kayak semisalnya tadi kita udah membuat dimensi, terus kita membuat perubahan di sini, otomatis dia harusnya itu emang warnanya berubah. Dan tapi kita bisa kembalikannya lagi, itu harusnya di smart dimension lagi. Cuma kalau misalnya nggak berubah gini, mungkin nanti kita bisa bahas di akhir, atau nanti solusinya bisa aku kirim di WA aja. Jadi next ke step selanjutnya. Setelah kita membuat dimensi ini, kita membuat ini. Untuk garis ini, garis sumbu. Jadi apapun bentuknya yang simetris, itu harus selalu diberi garis sumbu ini. Ini contohnya. Ini belum ada garis sumbunya, kita dengan menggunakan ini, sketch. Kemudian lines-nya kita klik, kemudian kita ganti garis sumbu ini. Kalau udah, kita pilih dari tengah dan tarik ke bawah. Jadi gitu untuk cara memberi garis sumbunya. Terus juga ini seharusnya itu tuh keterangannya nanti. Itu biar dijelasin di part aja. Nah, ini. Jadi next ya, untuk untuk halaman 2-nya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Terutama mengenai ini. Terutama mengenai broken out section-nya. Gimana, nggak ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, kita next ke halaman ketiganya. Kita membuat ini. Top plate-nya ini ya. Jadi di pandangan ketiga, di halaman ketiga itu udah masuk ke partnya yaitu top plate. Terus, ini kan tadi namanya masih default semua kan? Apa namanya itu di kepala gambarnya masih default, ngikutin dari sheet satunya itu. Nanti kita penamaannya ini kita ganti terakhiran aja nggak masalah. Termasuk namanya dan juga materialnya dan juga skalanya kita edit terakhir aja. Lanjut ke selanjutnya kita membuat ini. Untuk memasukkannya kita tinggal pilih standar 3 view ini, kemudian browse. Dan kita pilih top plate.
Nah, kemarin juga di part apa namanya itu part maksudnya di bagian part pas materi part atau materi assembly itu udah dijelasin kalau misalnya pandangan itu berpengaruh banget sama saat kita proses drawing. Semisal nih, kita kemarin tuh udah bener apa namanya itu udah membuat pandangan depannya itu salah. Harusnya kita membuat pandangan depan malah kita mengaturnya dengan pandangan atas atau pandangan samping kiri kita buatnya dengan pandangan atas. Nah, itu berpengaruhnya pada saat drawing ini saat kita menggunakan standar 3 view ini. Semisal ya, ini standar 3 view ini kita kalau ini udah pandangannya udah benar. Semisal kita memakai yang salah. Misalnya di undo dulu. Terus kita menggunakan pandangan yang salah. Jadi kita saat membuat part itu kita tidak memperhatikan kayak pandangannya. Ini ada juga udah tak kirim contoh pandangan salah. Saat kita memilih toplet ini, pandangan itu, sorry, kalau topletnya ini mungkin benar ini. Yang ini aja, yang lain dulu aja. Misalnya yang bagian, sorry. Nah ini, bagian apa nih? Excel support ya, Excel support. Oh sorry, Excel support ternyata juga pandangannya udah sesuai. Yaudahlah, nanti tak kasih contoh yang misalnya kita membuat pandangan apa namanya itu kayak pandangan itu salah saat kita menggunakan standar 3 view itu nggak otomatis benar. Jadi standar 3 view itu bisa digunakan saat kita memberi plane-nya saat kita membuat part itu udah benar. Kita lanjutin dulu aja ke bagian ini, ke bagian tadi halaman 3 itu tuh membahas mengenai toplet ya. Kita atur dulu. Kemudian kita beri dimensi 136 ini ya. Menggunakan smart dimension. Kemudian ada ini juga dimensi 12. Kita taruh di tengah. Kemudian jarak antara dua lingkaran ini, dua lubang, kita buat 58. Ini dibuat 58. Saat di smart dimension udah 58. Oke, kemudian ini juga 12. Oh, jadi ini tuh kalau misalnya kita klik yang biru-biru ini, kita bisa mendapatkan posisi defaultnya yang direkomendasiin sama SolidWorks-nya itu. Ini 82. Antara ini, lebarnya nih. Kemudian ini pandangan tadi pandangan atas, sekarang ke pandangan depannya. Pandangan depannya 44, 48, 44. Pokoknya kita sesuaiin dulu aja sama yang udah di PDF ini. Tapi intinya tuh semua dimensi harus jelas. Jadi tidak boleh ada yang terlewat. Kan kemarin kalau misalnya pernah tuh pas kita membuat part, tapi ada dimensi yang kurang. Ada dimensi yang kurang itu akan menyusahkan saat kita membuat partnya kan. Jadi intinya saat membuat drawing itu ketelitian kita aja. Kita udah memberi dimensi semuanya atau belum. Tapi emang kadang-kadang emang ada yang kelewat sih, itu udah kayak error kita.
Tapi diusahain jangan ada sampai ada yang kelewat. Dan salah satu tantangannya juga, kenapa kita nggak ngasih dimensi semuanya, dan kita tidak boleh ini aturan dari gambar dimension saat kita udah memberi dimensi nih, semisal ini bentar, semisal ini kita beri dimensi 16. Nah, kita nggak boleh nih ngasih dimensi ini ke sini itu 16 lagi, nggak boleh, soalnya udah terwakilkan sama pandangan ini kan depan, atas, samping, kanan nih. Udah terwakilkan sama pandangan kanan. Jadi saat pandangan depan kita tidak boleh tuh memberi dimensi dari atas ke bawah ini 16, soalnya udah terwakilkan sama pandangan kanannya itu. Jadi intinya itu pandangannya harus lengkap, tapi tidak boleh menumpuk. Jadi pandangan yang udah ada malah kita beri pandangan lagi, itu nggak boleh. Soalnya intinya tuh kalau gambar teknik dibuat seefisien mungkin dan jelas, intinya gitu. Nggak boleh terlalu banyak dimensi, tapi harus dimensinya itu sudah jelas lah intinya. Oh ya, ini kan kalau misalnya di apa namanya itu di yang di PDF itu tuh ada garis yang tidak tampaknya kan. Nah, kita juga kasih caranya, settingannya biar apa namanya itu, ini kan hanya pandangan utamanya aja. Sedangkan kita pinginnya itu pandangan ada garis yang putus-putusnya juga yang nggak kelihatan tuh loh. Nah, kita ganti display style-nya, kita membuat dengan ini. Oke. Selanjutnya 1682 ini 4. Oke. Kemudian ke bagian ini 6, 26, 60. Jadi jarak antara ini terus jarak ini terus 26. Nah, 26 itu tuh antara apa namanya? Antara sini antara garis ini dan juga ini lubang lingkarannya. Sedangkan lubang lingkarannya kita tuh ketutup sama bagian fillet ini. Kan ini udah filletnya. Ini ada bagian fillet kan ini. Nah, garisnya ini menumpuk sama lingkarannya ini, lubangnya. Jadi otomatis dia terlihatnya itu sebagai garis garis tampak tuh loh. Nah, untuk menghilangkannya itu, jadi untuk menyembunyikan garis tampaknya ini karena kita ingin menunjukkan titik tengahnya dari lingkarannya atau sembunyi di mana sih? Kita sembunyikan aja garis tampaknya, itu caranya klik kanan, kemudian ini kita pilih hide edge-nya itu. Setelah itu, jadi garis tampaknya itu bakal itu kesembunyikan dan kita bisa melihat garis sumbunya dari lingkarannya ini. Terus kita memberikan jarak 26 kan itu keterangannya. Kasih jarak nih 26. Nah, jadi seperti itu. Kemudian harusnya sih udah semua sih. Itu ketelitian aja, tinggal kita sesuaiin apa yang belum dikasih dimensi. Dan semisal, oh ini ternyata belum kasih dimensi nih lingkarannya nih. Lubangnya. Ini kan keterangannya R12 kan. Caranya kita smart dimension, kemudian lingkarannya kita kasih. Bentar. Oh, sorry. Jadi untuk lingkarannya itu tuh emang 11 diameternya. Tapi ini bukan keterangan dari lingkarannya itu. Ini keterangan dari filletnya itu. Kita juga kasih keterangan dari filletnya. Ini kita hapus saja. Bagian yang ini kita kasih keterangan untuk fillet. Smart dimension, kemudian filletnya ini. Dan untuk lingkarannya, kita kasih ini. Smart dimension dari mana ya? Yang masih kosong, kita pilih di sini aja. Kemudian kita klik. Ini kan masih tulisannya 11 kan. Sedangkan lubangnya itu ada 4.
Nah, untuk mengeditnya kita klik, kemudian kita tambahin ini. Di dimension text-nya kita tambahin keterangan 4x. Intinya itu 4 kali diameter 11. Jadi menjelaskan bahwa ini tuh ada diameter lingkaran 11 dengan lubangnya itu 4. Itu salah satu ini sih, salah satu aturan dari gambar teknik. Jadi untuk pemberian lingkaran itu harus diketerangan jelas juga jumlah lubangnya dan diameternya berapa, seperti itu. Oke, kalau udah kita lanjut ke ini, lanjut ke halaman 4. Halaman 4 itu kita membuat mengenai Excel support. Jadi kita ini lagi sheet 4, kemudian kita view layout dan standard review-nya kita ambil Excel support. Kemudian di open. Nah, kita jadikan juga, jangan lupa ini tuh display style-nya kita buat hidden line visible-nya ini. Kemudian untuk dimension type-nya jangan lupa yang true. Kemudian cosmetic treat-nya high quality. Kemudian di OK. Setelah itu, oh ya, sorry. Tadi kalau misalnya nih, aku kan tadi udah ngedit, tapi kita ngekliknya di bagian yang pandangan atasnya ini. Sedangkan pandangan utamanya itu sebenarnya itu pandangan depan. Jadi kalau kita mengklik pandangan atasnya, yang berubah settingannya hanya pandangan atas. Tapi kalau misalnya kita yang kita ubah itu pandangan tengah ini, pandangan depannya ini, otomatis semuanya berubah. Ini kan tidak berubah kan ini. Soalnya kita tadi mengkliknya pandangan ini, pandangan atasnya itu. Jadi yang berubah settingan hanya pandangan atas. Begitu juga kalau misalnya kita mengkliknya tuh bagian yang ini, bagian yang pandangan kanan ini. Yang berubah pun hanya pandangan kanan ini. Tapi kalau kita mengklik pandangan depan ini, semuanya akan berubah. Ya. Jadi kita klik bagian tengah dulu. Kita ubah menjadi ini display style-nya pandangan tidak tampak juga ditunjukin, dimension type-nya kita pilih true. Kemudian kita kasih dimensi, kita rapiin dulu. Kita agak turunin. Untuk memberi dimensi kita sketch, kemudian smart dimension. Ini itu 26. Kemudian jarak filletnya. Jadi klik ini dan klik ini. Itu 12. Kemudian bagian samping ini kita setting 58. Dan untuk lingkarannya ini dibuat 11. Kemudian ini kita buat 38. Kemudian ini 10. Ini juga dibuat 25. Sorry, itu caranya dengan ini. Oke, kadang-kadang juga ada yang susah sih kadang-kadang. Ini kita buat yang lain dulu aja. Ini kita buat 2. Kemudian ini dibuat 38. Ini dibuat 11,6. Sorry. Jadi kalau nggak muncul gitu kan tadi kan smart dimension kan.
Nah, kita pilihnya ini aja yang vertical dimension. Jadi tadi kan kalau smart tuh dia otomatis kayak kedeteksi tuh kita mau buat yang mana. Tapi kalau nggak muncul, kita klik ini aja. Kita ganti jenisnya, jangan smart dimension, tapi pakai vertical dimension. Misalnya kita pakai vertical dimension, kemudian kita klik bagian ini dan bagian ini. Nah, pasti muncul. Nah, padahal kita pinginnya kan 11,6 tuh. Untuk menggantinya, kita pilih di tolerance precision-nya ini, kita ganti ketelitiannya 1. Sebenarnya kemarin tuh kita udah nyeting kalau misalnya di dimensionnya itu ini sorry, primary precision-nya kita buat 2 ya. Kalau misalnya buat 1 kita berarti menggunakan toleransi 1 ini, kemudian di oke. Kemudian kita ke bagian apa lagi ya? Ini. Yang ini 52 kan. Smart dimension aja, 52. Kemudian smart dimension lagi ini itu sampai ini. Sampai senternya 58. Terus diameter yang ini kita buat 38. Nah, tambahan juga kalau misalnya untuk aturan gambar teknik, semisal nih, ini kan bukan lubang. Ini tuh menjelaskan sebagai apa ya? Misalnya bukan lubang murbaut atau ini tuh sebagai lubang yang besar. Kita nggak tahu itu tidak boleh apa disarankan itu menggunakan jari-jari aja. Jadi kalau misalnya ini berbentuknya lingkaran dan ini kan emang lingkaran dan pandangannya itu juga tampak lingkaran. Berarti kita tidak boleh menggunakan keterangan diameter ini. Kita menggunakan jari-jari. Itu salah satu ini sih aturan dari gambar teknik. Nah, untuk menggantinya ini kan udah diameter tuh. Sedangkan kita maunya jari-jari. Kita bisa ke leaders, kemudian kita pilih yang ini, ke radius. Juga dengan saat kita mendimensikan yang ini, nah ini keluarnya kan diameter. Padahal untuk settingan gambar teknik itu tuh kalau bentuk lingkaran yang kayak gini itu tidak boleh menggunakan simbol diameter. Ini harus menggunakan jari-jari. Beda halnya semisal tadi ini. Kalau ini itu kita menggunakannya itu diameter, soalnya ini benar-benar lubang yang untuk murbaut. Kalau untuk murbaut ini harusnya benar-benar diameter. Dan ini sebenarnya ini tuh kan ada 2 tuh. Berarti kita pilihnya 2, dikasih keterangan 2 kali. 2 kali. Nah, seperti itu. Ini kita gantinya dengan ke leaders, kemudian ke bagian ini, radius. Ini kita dimensiin 10. 58, sorry. Kadang-kadang juga nggak mau gitu ya. Oke. Yang bagian ini semisal ada yang berhasil, berarti bagus. Kalau ada yang nggak berhasil juga, anggap aja gagal lah ininya. Karena juga gitu sih. Kita mau ngasih dimensi tapi tidak sesuai yang kita inginkan. Ini harusnya diklik bagian ini dan juga bagian titik ini harusnya mau. Yang ini bagian ini kita skip juga. Kita langsung ke part selanjutnya. Nanti teman-teman bisa nyoba sendiri. Itu selanjutnya kita buat ini. Excel-nya ya, atau sumbunya ini ya, porosnya. Kita ke view layout lagi, kemudian standard tree view-nya. Kita pilih browse, kemudian kita pilih ini, Excel-nya. Terus itu kita kembali ke layer ini, layer garis dimensi dan bantu dimensi. Oh ya, tadi lupa, harusnya pas kita membuat dimensi dari sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, kita harusnya selalu menggunakan
layer dari garis bantu dimensi ini. Nah, ini kan ada pandangan Amerika, itu pandangan atas, depan, dan kanan. Sedangkan pandangan depan dan atasnya itu sama. Jadi kita ini harus dihilangin nih pandangan atasnya. Jadi kita nggak perlu menggunakan pandangan atas. Oke, kita yes. Kemudian kita menggunakan ini di settingannya. Ini kan pandangan depannya tadi. Kita ganti juga dengan pandangan display style-nya itu. Kemudian ini kan terlalu kecil nih di halaman. Kita ganti aja dijadiin 2:1. Biar proporsional lah sama kertasnya. Kemudian jangan lupa kita gunain ini. Dimension type-nya true. Nah, kemudian kita ini annotation, smart dimension, dan kita kasih jarak kayak biasanya 20. Oh ya, jadi untuk jaraknya itu ya, jaraknya kalau di aturan gambar teknik itu antara, tadi kan aku ngomongnya menyesuaikan kan, tapi setelah tak baca ulang itu ternyata bukan menyesuaikan, tapi antara ini, antara garis dan juga garis dimensi ini, jaraknya paling enggak 7 mili. Tapi karena kita nggak tahu ya, ini kita kira-kira aja. Tapi pokoknya jangan terlalu dekat banget dan jangan terlalu jauh banget. Kita sesuaikan aja. Pokoknya minimal itu 7 mili. Tapi untuk jarak pastinya dibebasin. Itu sih. Jadi kita juga kasih jarak ini. Nah, untuk chamfer, itu tuh kadang-kadang ini, kita kalau misalnya smart dimension, dia nggak terdeteksi sama chamfernya itu. Kita pilih langsung ke bagian chamfer aja. Ini. Dan cara memberinya, kita tidak cuma mengklik 1 kali, tapi harus mengklik 2 garis. Baru kita bisa ini kasih. Ini artinya ada 2 kali 45, chamfernya 45. Tapi pinginnya kita itu keterangannya nggak kayak gitu. Pinginnya tuh keterangannya seperti ini. Chamfer 2 aja nih. Maka kita ganti dengan cara dimension text-nya kita buat, ini dihapus aja. Dim-nya kita hapus semuanya. Ini yes, nggak masalah. Kita buat C2. Sorry, C-nya kapital aja. Seperti itu. Kemudian ini smart dimension, kita kasih jarak 2. Terus kita buat keterangan juga. Nah, ini juga kalau kayak gini, itu kan bentuknya lingkaran tuh. Tapi ini tuh bukan lubang untuk baut atau mur. Kalau gitu kita ngasihnya tuh keterangannya bukan diameter, tapi jari-jari. Ini kan masih defaultnya dari SolidWorks, dia mendeteksinya diameter kan. Nih, dia juga diameter juga. Nah, untuk settingnya itu diklik, bisa di semuanya aja mungkin ya. Langsung kita pilih leaders, kemudian kita pilih ini, radius. Oh, sorry. Kalau di blok semuanya berarti yang keganti itu cuma paling terakhirnya doang. Berarti harus manual satu-satu, caranya diklik, kemudian ke leaders, dan kita pilih jari-jari. Ini juga diklik, kemudian ke leaders, ini jari-jari. Ini diklik, kemudian ke leaders, kemudian ini pilih jari-jari. Kemudian ke halaman selanjutnya itu ini bagian wheel ya. Nah, bagian wheel ini tuh selain pandang ini, jadi gini, pengertian itu ini pandangan depannya, kemudian ini pandangan samping kanannya. Sedangkan pandangan ini tuh merupakan pandangan tambahan yang merupakan dari section view-nya. Jadi tujuannya section view ini untuk menunjukkan bagian dalamnya gimana sih, dan ingin memberikan dimensi. Soalnya kalau kita masih garis putus-putus ini, kita nggak bisa memberi dimensi, dan kita tidak boleh memberi dimensi. Kita hanya memberi dimensinya kalau itu merupakan garis tampak. Sedangkan kalau misalnya kita udah potong tengahnya, otomatis ini akan menjadi garis tampak.
Seperti itu. Langsung aja kita buat. Itu kita ke sketch, maksudnya ke view layout, dan standard review-nya kita pilih wheel. Kemudian, nah ini kan kita hanya butuh pandangan depan dan juga samping. Pandangan atasnya tidak perlu, berarti kita delete aja. Mencet keyboard delete, kemudian diklik lagi, kita ubah menjadi high quality dan display style-nya hidden lines visible ini. Kemudian untuk skalanya ini kan terlalu kecil tuh, kita buat 1:1 aja. Atau bisa, nah ini kalau misalnya kita mau membuat sendiri 1:1 kan kayaknya kurang besar tuh. Kita buat membuat skala sendiri 1,5/1. Oke. Terus ke bagian ini, bagian true high quality. Kemudian jangan lupa layernya kita buat ini garis dimensi, garis bantu dimensi. Terus ke bagian ini, bagian sketch smart dimension, kita buat ini 38. Kemudian ini 100. Nah, kita juga tadi kelupaan ya, ada pandangan satu lagi di sini kan. Antara itu yaitu cara membuat pandangan ini, pandangan apa section view ini, kita menggunakan pandangan samping kemudian dipotong nih. Jadi kita menggunakan view layout, kemudian kita pilih section view ini. Dan di section view ini ada pilihan banyak nih. Ada cutting-nya, itu memotong vertikal atau secara horizontal, atau ada dua titik utama dan juga lebih dari 2 titik utama. Jadi kalau misalnya pandangan kalau cuma vertikal itu cuma kita motong tengah sini aja. Kemudian di OK. Itu kita bisa ini. Bisa langsung jadi tuh. Nah, tapi apa sih gunanya tadi yang pandangan yang ada banyak kan itu? Section view-nya itu, misalnya kita menggunakan ini auxiliary. Auxiliary itu miring, sorry. Kita pilih yang ini, lebih dari 2 pemotongan. Jadi untuk pemotongan pertama, nah ini kan kelihatan tuh ini, warna ungu itu pemotongannya seperti itu. Kita bisa ubah-ubah. Sudah di oke. Nah dia cuma potongannya segini doang. Jadi seperti itulah kita menggunakan dengan fungsinya. Sedangkan kita pinginnya kita itu dengan yang vertikal aja, kemudian dari tengah, kemudian di OK. Oke, ternyata tadi untuk skala 1,5 itu terlalu besar. Jadinya kita jadiin 1 aja, 1:1 aja. Kemudian kita kasih dimensinya seperti ini. Kita menggunakan sketch smart dimension. Kemudian bagian ini 10. Terus bagian ini dengan antara garis ini dan juga kita untuk mengukur ini kita menggunakan titik aja, titik dengan garis 3. Terus ini kita buat 8. Kemudian ini 22. Kemudian jarak ini 28 dari titik ini dan juga titik ini. Nah, ini kan tulisannya section C strip C kan, soalnya ini namanya CC. Sedangkan kalau misalnya kita mau ganti nama, kita bisa klik ininya, klik sectionnya,
kemudian kita ganti ini, misalnya A. Otomatis ini ganti namanya. Ini juga section A. Oke. Kemudian ini juga jangan lupa nih, antara titik ini dan juga titik ini. Kemudian untuk yang pandangan dari kanannya, ini juga masih diameter kan? Masih diameter. Kemudian kita pilih ini tuh jadiin jari-jari, leaders, kemudian jari-jari. Ini leaders, kemudian jari-jari. Kemudian bagian dalamnya juga dijadiin jari-jari. Oke, kalau udah kita yang terakhir yaitu membuat ini bushingnya. Itu ini seperti ini. Jadi kita mengimport file dari VLayout, kemudian standard preview, kemudian browse dan pilih bushing. Nah, ini juga begitu sama yang sebelumnya. Pandangan atasnya itu tidak diperlukan. Jadi kita hapus saja, kita klik, kemudian kita pilih delete. Selanjutnya untuk pandangan depannya kita ubah menjadi displaynya ada garis putus-putusnya, skalanya dibiarin 2:1 aja nggak masalah. Kemudian kita pilih true high quality. Oke. Dan kita kasih dimensi itu ini tuh diameter kayak gini juga sama nih. Kayak gini berarti kita menggunakan jari bukan diameter. Caranya kita ganti, kita klik, kemudian ke leaders, kita ganti pakai radius. Ini juga kita ganti dengan radius. Ini kita kasih dimensi. Nah, kalau nggak mau gitu, kita pilih yang ini aja. Vertical dimension, kita klik garis ini, kemudian garis ini. Kemudian ini Smart 7. Dan ini kita buat 22. Oke, kalau udah, ini juga ada garis sumbunya. Kita dengan lines, kemudian kita pilih change layer-nya dengan garis sumbu. Terus kita pilih. Nah, seperti itu. Terus setelah itu kita, tadi kan udah kebentuk semuanya tuh. Dari halaman 1, kemudian halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, dan halaman 7 udah. Sedangkan kita belum mengganti ininya, kepala gambarnya. Ini kan beda-beda kan. Jadi untuk menggantinya, kita menuju ke bagian ini, kepala gambar, kemudian bagian sheet format, dan edit sheet format. Tapi kan karena misalnya halaman 1 kan udah sesuai kan. Kita menuju ke halaman 2 aja. Ini sama. Ini harusnya kan masih pakai template-nya dari halaman 1 yang caster exploded itu. Sedangkan kita pinginnya itu seperti ini, caster assembly ini. Maka kita ganti
bisa gantinya itu kalau misalnya kita klik sekarang, itu nggak bakal bisa diganti. Jangan untuk menggantinya, kita edit sheet format, kita masuk ke pengaturan sheet format, kemudian diklik 2 kali. Kita ganti caster assembly. Skalanya itu 1:2 juga. Udah, ini kita kasih nomor gambarnya 2. Dan untuk materialnya kita cek dulu. Oh ya, ini tadi kita buat ini nomor gambarnya 1. Oh sorry, ini kita kasih nomor gambarnya ini aja. Nomor gambarnya dikosongin aja. Ini juga dikosongin. Nanti untuk nomor gambarnya itu menyesuaikan sama balonnya aja. Kita kembali, ini materialnya kan untuk top plate-nya itu malleable iron, kemudian Excel support-nya. Berarti untuk assembly-nya dia berbeda-beda kan. Karena assembly-nya berbeda-beda, ini kita kosongin aja nggak masalah. Baru pas saat kita ke halaman 3, kita menuju ke material ini, kita sesuaiin sama bill of material yang telah kita buat. Ini kan malleable iron kan. Ketiga, kemudian ke edit sheet format, diklik aja, klik 2 kali, kemudian spasi dulu. Kita singkat aja, kan nggak cukup tuh. Kita singkat M iron aja. Skalanya kita pasti ini kan skala 1:2. Ini kalau misalnya ada perbedaan kita ganti juga. Ini ternyata skalanya 1:1. Berarti kita edit di bagian skalanya ini dibuat 1:1. Udah sesuai semua. Lanjut ke halaman 4. Itu ini kita cek dulu skalanya berapa. Skalanya kita 1:1. Terus skala 1:1 menggunakan material malleable iron juga. Jadi kita kembali ke sini, kemudian edit sheet format. Untuk skalanya 1:1. Kita edit, klik 2 kali, terus diedit, dan materialnya, sorry, singkat M iron. Oh ya, tadi lupa dinamain. Jadi untuk sheet 3-nya itu namanya top plate. Dan untuk sheet 4-nya kita namain Excel support. Terus selanjutnya kita sekarang edit yang Excel ini. SAE 1020. Kita ke edit sheet format, kemudian Excel, kita geser, kita buatin simetris. Kita cek dulu skalanya berapa. Itu skalanya 2:1. Berarti kita di edit sheet format lagi, skalanya kita buat 2:1. Sorry. Oh, 1020, sorry. Udah, terus sekarang kita ke halaman 6. Dan edit sheet format. Oh, sorry, kita cek dulu skalanya, diklik aja. Kemudian bisa di settingan kiri, kita cek
itu skala 1:1. Skala 1:1, materialnya tadi M-iron. Edit sheet format. Sorry, ini tadi kerubah ini. Untuk ini ya, ini jadi untuk settingan fontnya tadi kita kerubah, kita pakai Calibri aja. Oh, Century Gothic. Kita samain. Jadi ini untuk kalau misalnya kita mau ganti apa namanya itu, ganti dari fontnya itu. Oke, kita samain aja. Namanya tadi itu wheel untuk roda. Skala 1:1. Materialnya ke halaman 7, edit sheet format. Sorry, kita cek dulu skalanya itu skala 2:1. Edit sheet format skala 2:1. Kemudian materialnya kita ganti ya, bronze. Untuk nomor gambarnya belum tak kasih sama sekali, jadi ini nomor gambar 7 dan yang halaman 6. Sorry. Tadi bukan 7 harusnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bushing itu tuh nomor gambar 5 aja. Kemudian untuk material ini wheel, ini nomor gambar 4 sesuai sama balonnya itu. Terus ini dari Excel ini kita kasih nomor gambar 3. Terus yang ini itu Excel support, kita kasih nomor gambar 2. Terus yang ini top plate-nya kita kasih nomor gambar 1. Oke, jadi udah semuanya. Udah sesuai sama yang PDF. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang dibingungin? Jadi gini, untuk drawing dari pelatihan ini akan dijadikan tugas untuk materi drawing. Jadi kalau misalnya teman-teman udah buatnya sekarang, nanti nggak ada tugas drawingnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ngikutin, nggak masalah, nanti bisa diulang aja videonya kalau misalnya masih kurang jelas. Itu nanti jadiin untuk penugasan. Jadi untuk penugasan drawingnya yaitu membuat ini tuh. Jadi itu kayak apa ya? Nggak ada materi yang benar-benar tugas dari drawing, tapi intinya tuh penugasan dari drawing itu menggunakan file dari pelatihannya itu. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau yang dibingungin? Udah selesai sih untuk materi drawingnya sih. Tinggal kalau misalnya kita mau save, tinggal kita pilih ini file, kemudian save as, dan kita pilih, misalnya kita taruh di desktop. Ini drawing pelatihan. Tapi formatnya jangan format drawing,
kita ganti formatnya dengan format PDF. Ini di oke. Dan nanti ini hasilnya seperti ini. Oh sorry, nah ini kan ada gambar yang nggak muncul nih. Ini karena kenapa gambarnya nggak muncul, itu tuh gara-gara saat ini kita masih dalam fitur sheet format. Ini kita udah bener nih. Kemudian kita ke sheet 2, ini udah muncul juga. Sheet 3 ini udah muncul. Sheet 4 ini belum muncul kan nih. Kita harus kembali ke ini. Maksudnya itu keluar dari settingan sheet format, dikeluarin dulu. Nah, baru ini juga harus dikeluarin dari settingan sheet format. Ini juga dikeluarin. Ini juga dikeluarin. Nah, baru kita save as. Formatnya PDF dan di save. Nih, nama filenya kan assembly pandangan. Nih, yang barusan kita buat. Oke, sampai situ materi dari drawing. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau yang dibingungin? Nanti yang nggak ngikutin bisa dijadiin penugasan aja ini. Dikumpul hari Senin kok, santai aja. Mungkin itu Mas Ali, Albert. Ada yang mau ditambahin, Mas? Oke, nggak ada pertanyaan berarti ya? Oke, seperti yang nggak ada. Jadi untuk rangkaian pelatihan SolidWorks dari himpunan udah selesai. Kita akan jatah 6 kali pertemuan untuk 2 kali part, 2 kali assembly, dan terakhir 2 kali drawing. Ini dari 6 kali pertemuan atau selama rangkaian pelatihan, kira-kira ada pesan nggak nih dari teman-teman selama mengikuti pelatihan? Apa tambah paham untuk menggunakan SolidWorks atau gimana nih? Coba dong salah satu atau beberapa bisa ngasih feedbacknya ke kita. Silahkan. Weh, nggak ada nih. Mau ditunjuk nih. Nggak apa-apa, santai aja. Ada sinyal, Bert? Gimana? Ada sinyal. Ya, gitu lah, Mas. Oke, ada nggak nih kesan selama pelatihan? Silahkan. Wah, sepi nih. Waduh. Ya, silahkan. Wigati ya. Silahkan. Iya Mas, saya Wigati asal dari Ungaran. Maaf Mas, mau nanya buat yang tadi boleh? Oh iya, silahkan. Drawing berarti ya? Iya. Oke, silahkan. Buat yang simbol yang dibikin sama Mas Atma kemarin, yang simbol proyeksi kan trapesiumnya kayak ngebalik dari yang di PDF itu ngaruh nggak ya Mas? Bener. Kemarin aku juga baru nyadar ternyata yang di PDF itu tuh proyeksinya gambarnya proyeksinya salah itu. Yang bener tuh yang kayak di drawing ini, sorry. Nah, bener. Ini nih. Ini yang bener tuh kayak gini, sorry. Yang di PDF tuh kebalik ya. Ini nih, yang bener kayak gini. Soalnya ada perbedaan juga. Jadi yang di PDF itu ternyata tuh simbol proyeksiku salah. Yang bener tuh seperti ini. Jadi untuk pandangan yang kecil itu ada di depan dan yang panjang itu di belakang. Oh iya Mas, baik Mas. Yang di PDF tuh di PDF beda ya? Atau gimana? Satu lagi Mas. Ya?
PDF yang materi, Mas. Oh, PDF yang materi. Iya, sorry. Yang PDF materi salah berarti. Iya, Mas. Baik, Mas. Makasih. Oke, maaf ya. Iya. Lupaan aku. Gimana, ada pertanyaan lagi? Silakan yang mau ditanyain. Silakan. Mungkin kalau misal ada pertanyaan selain dari drawing, bisa nih sekalian terakhir. Selain dari drawing, assembly atau part, mungkin ada materi-materi yang kelupaan atau penasaran. Ada pertanyaan mungkin pas kemarin belum ada kesempatan, atau pas nyoba-nyoba ada permasalahan, silakan bisa ditanyakan. Atau mungkin ya, selama aku jelasin materi drawing, itu ini kan materi bener-bener apa ya? Bener-bener materi Textbook dari banget ya. textbook banget kan. Nah, mungkin apa yang di textbooknya itu nggak sesuai nih sama yang pernah didapetin, atau ada yang beda. Boleh aja itu dibenerin. Soalnya ini juga kayak sepenangkapku yang dari materi dari buku gambar teknik. Narayana ya? Gimana, Mas? Narayana bukunya. Aku lupa sih Mas namanya sih, Mas. Ini materi gambar teknik kan yang semester 2? Gambar teknik. Oke, ya. Oke, lanjut. Mungkin ada yang berbeda materinya, itu bisa disampaikan aja atau dikoreksi sendirilah Pak pengerjaannya. Ini cuma kayak sedikit materi yang aku review ulang gitu. Seperti itu, Mas. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau misal nggak ada, mungkin langsung saya tutup. Soalnya Albert. Itu Mas yang soal klub nggak jadi dibahas di sini Mas. Lah, sekarang. Cuma diwacanain tanya. Gimana, Ber? Nggak jadi diwacanain yang buat klub software. Oh iya, jadi gini. Sebenarnya sih bukan klub software ya. Dari dari himpunan mahasiswa mesin itu ada rencana nih. Kan kita kalau misalnya kebutuhan dari software yang digunain di jurusan teknik mesin itu ada banyak banget. Ini SolidWorks ini merupakan salah satu software CAD yang nanti itu merupakan software mendesain. Tapi selain CAD itu, Computer Aided Design, itu ada juga software lainnya semisal CAE, Computer Aided Engineering kalau salah. Contoh aplikasinya apa? Contohnya itu aplikasinya tuh ANSYS. Mungkin kemarin juga ada beberapa yang udah ikut pelatihan ANSYS juga dari himpunan. Tapi cuma sekali pertemuan kan itu. Kemudian dua kali pertemuan. Satunya untuk pemberian materi dan satunya untuk review. Maksudnya itu untuk pembahasan. Dan juga ada satu lagi aplikasi CAM. Itu untuk manufacturing. Kayak jadi mengkonversi dari 3D modeling yang dibuat teman-teman barusan ini itu menjadi G-code. G-code itu kayak kayak kode yang dibaca mesin. Tapi selain itu juga ada satu software lagi, itu termasuk apa, Mas? Kalau misalnya kayak MATLAB itu, Mas? Apa ya hitungannya ya? CAE. Kontrol mungkin. Nah, pokoknya software hitung-hitungan. Kan kalau misalnya di luar anak teknik biasanya itu menggunakannya misalnya nih Excel nih. Tapi anak teknik sendiri itu sebenarnya itu ada software namanya MATLAB. Mathematical Library ya, Mas? Ya. Nah, itu. Jadi software di jurusan teknik mesin itu ada banyak tuh. Jadi ada rencananya biar itu sebenarnya ini bukan klub, tapi intinya kayak cuma perkumpulan aja yang rutin diadakan. Jadi pertemuan yang rutin diadakan. Belum klub sih. Kalau klub kan kayak wajib datang ini dan sebagainya. Itu kayak pertemuan yang rutin diadakan. Untuk apa sih gunanya? Gunanya untuk membiasakan teman-teman semua itu tuh untuk menggunakan software tersebut. Itu rencananya bakalan dimulai kalau nggak sekarang tuh tanggal 14 November ya. Kalau nggak akhir bulan ini ya bakalan awal bulan atau mungkin juga setelah UTS. Jadi intinya itu ada rencana juga dari himpunan itu tuh bakalan mengadakan pertemuan yang rutin membahas mengenai software. Bukan klub tapi membahas mengenai software. Gitu sih. Mungkin teman-teman yang mungkin ini kan
baru pertama kali ikut SolidWorks. Kemudian teman-teman tuh kayak ngerasa aku belum aku belum kebiasaan, belum terbiasa untuk menggunakan software tersebut. Teman-teman bisa join aja. Jadi kayak intinya tuh kayak mengulang tiap minggunya. Tentunya juga dengan materi yang berbeda. Gitu sih. Sekedar informasi aja, siapa tahu teman-teman tertarik dan mau join itu. Itu Mas Ali tambahannya. Oke. Ada pertanyaan Halo, mungkin? halo. Tes. Ya. Siapa nih? Fajar ya? Fajar. Oke. Yuk, Mau Mas nambahin Fajar. aja sih sebenarnya. Buat yang tadi perkumpulan software itu nanti buat info lebih lanjutnya nanti bakal ada di grup WhatsApp, bakal dikabarin kok. Bakal ngapain aja pertemuannya dan hari apa aja, pokoknya nanti bakal dikabarin. Terus juga itu di WhatsApp aku udah nge-share kuesioner dari pelatihan SolidWorks ini. Tolong buat diisi ya. Makasih. Oh iya tuh, jangan lupa untuk kuesionernya dan juga untuk penugasannya. Jadi ada 2 yang diisi ya. Kuesioner sama penugasan. Itu sih. Ya lanjut mah. Lanjut. Tadi mau ngomong kan? Enggak ada sih, Mas. Oke. Oh ya, misal nih, kan ini materi drawing itu udah bosen kan. Nah, itu jadi di perkumpulan software itu kita nggak fokus ke drawingnya, tapi kayak lebih fokus ke yang lebih seru lah. Kayak misalnya nih, habis buat 3D modeling kita membuat kayak mengekspornya menjadi gambar yang real, dan itu namanya itu di-render kan. Nah, render itu ada 2 yang menjadi gambar sama menjadi animasi. Itu sih. Jadi kayak kita tuh nggak kefokus ke gambar mesin lagi. Mas itu gambar teknik lah. Itu sih Mas. Masih banyak banget ya. Masih banyak sih yang hal bisa yang masih bisa dieksplor dari SolidWorks. Albert katanya mau nambahin, Bet. Albert. Ya, kalau dari aku sih intinya kalau nggak bisa solid ya berat lah di mesin EA. Kalau nggak bisa solid, bisa fusion sama aja, Bert. Tapi ada dosen sekarang Mas yang mintanya dari solid gitu, Mas. Oh, udah lebih soalnya dulu futuristik, pilihan, Mas. Bert. Soalnya dulu pilihan. Bebas milih CAD aplikasinya apa. Yang penting itu bentuknya CAD. Entah itu SolidWorks, terus entah itu apa. Aduh, satu lagi aku lupa namanya apa. AutoCAD, Mas. Inventor. Ya, AutoCAD. Inventor. Nah, Inventor. Tapi Mas, kalau dari informasi dosen yang paling future itu dipakai SolidWorks tetap, Mas. Iya, pasti. Paling komplit. Karena pemakaiannya gede banget. Oke. Udah sih Mas dari itu. Ya masih banyak hal banget sih yang masih bisa dieksplor dari teman-teman. Ini kan baru drawing, terus part sama assembly, aplikasi-aplikasi yang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi SolidWorks. Sedangkan yang terpisah dari istilahnya apa sih? SolidWorks kan ada selain itu. Kalau misal kita install aplikasi SolidWorks, itu kan beberapa icon keluar di desktop kan. Nah, itu ada visualize, kayak yang tadi Atma jelasin, untuk ngerender dari gambar biar bentuknya lebih real. Jadi nanti bisa disetting warnanya, setelah itu disetting materialnya seperti apa, terus disetting perspektifnya dari sudut mana aja yang kira-kira itu memperlihatkan dari bentuk gambarnya atau partnya. Terus ada cam juga, kayak tadi jelasin Atma. Cam itu fungsinya untuk mengartikan gambar ketika akan diproses lebih lanjut di mesin. Misal ada mesin CNC, setelah itu untuk menjalankan mesin itu perlu coding. Coding itu diartikan dari gambar. Untuk proses pengartian gambar ke coding itu menggunakan aplikasi CAM istilahnya. Ada beberapa jenis sih, SolidWorks CAM juga ada, bisa di add-in sama teman-teman langsung bisa terus di situ. Tapi kalau misal di add-ins itu keterbatasan di SolidWorks, kalau misal bukan
profesional itu cuma ada milling. Milling nanti ada milling matrix sama milling inci tergantung dari satuan atau besaran yang teman-teman setting untuk partnya. Masih banyak hal lagi ya yang bisa dieksplor, silakan. Kami dari tutor hanya mengajarkan dasar-dasarnya saja atau sharing tentang dasar-dasarnya saja mengenai part assembly sama drawing. Seperti itu. Untuk kuesioner silahkan diisi di grup WhatsApp. Itu sangat penting bagi kami karena untuk proses pelatihan secara online ini baru pertama kali saya, Atma, setelah itu Albert lakukan. Jadi mungkin banyak hal yang kurang dari segi koneksi lah, dari segi mungkin penyampaian materi lah, atau mungkin dari segi materi yang diberikan, artinya dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk penugasan gitu. Silahkan diberikan feedbacknya, masukan kah, atau mungkin kalau misalnya ada kritik, silahkan diberikan juga untuk memperbaiki sistem yang sudah kami jalankan saat ini. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Atma, Albert? Udah sih, Mas. Cukup sih, Mas. Oke. Ya, jadi untuk pelatihan SolidWorks sekarang atau saat ini saya tutup. Terima kasih untuk partisipasinya dari awal sampai akhir. Maaf kalau misal pada saat penyampaian materi saya, Albert ataupun Atma masih banyak kekurangan. Silakan explore lebih jauh lagi untuk SolidWorks atau mungkin kalau misal aplikasi lain yang berhubungan dengan keteknikan atau teknik mesin, silakan dieksplor lagi. Dari saya cukup sekian. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Selamat malam.